Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Wijaya, NIM 2024 10 10 10 66 dari Sistem Basis Data B dan akan menjelaskan modul Select Multi-Table. Langsung saja ke page adminnya. Soal pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Jadi yang kita lakukan adalah memilih tabel kolom yang berkaitan seperti tabel produk dan tabel kategori. Nah, di tabel produk ada kolom produk name, unit price. Di kategori ada kategori name. Di sini dari tabel produk dan kategori dan diurutkan berdasarkan kategori name yang ASC atau ascending yang paling kecil ya. Oke, lanjut. Nomor 2, tampilkan nama perusahaan custom, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Sama seperti yang di atas, kita panggil tabel dan kolom yang berkaitan seperti customer dan order, lalu diurutkan berdasarkan company name yang ascending atau yang paling kecil. Kita execute dan hasilnya seperti ini. Lanjut, nomor 3, tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Di sini kita memanggil tabel order dan produk ya. Dan kolom yang berkaitan ada order ID, order date, dan produk ID. Karena antara tabel produk dan tabel order ini tidak ada kaitannya, maka kita gabung atau kita joinkan terlebih dahulu. Dan penghubungnya atau titik tengahnya itu ada order details. Jadi dari tabel produk kita masukkan ke order detail terlebih dahulu, lalu kita joinkan lagi ke orders. Setelah semuanya terhubung, baru kita eksekusi, dan hasilnya akan seperti ini. Ada ID order, tanggal order, dan produk ID yang ditampilkan. Lanjut, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, sama kita panggil beberapa tabel dan kolom. Namun di sini ada unit price yang kita ganti kolomnya menjadi harga jual. Lalu kita joinkan karena tidak ada sambungan antara order dan produk seperti yang di atas. Setelah tersambung semua, baru kita eksekusi dan akan tertampil seperti ini ya. Lanjut, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Yang pertama pasti kita memerlukan nama lengkap. Nah, kita gabungkan dua kolom antara first name dan last name, dipisahkan oleh spasi, dan kita ganti nama kolom baru, yaitu kolomnya bernama nama lengkap. Lalu ada tabel teritori. Lanjut, kita joinkan antara teritori dan kepada employee. Setelah tergabung semua, maka bisa kita eksekusi. Dan hasilnya akan seperti ini, nama lengkap dan nama teritorinya. Lanjut, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Yang kita butuhkan adalah tabel customer dan orders ya. Lalu ada shippers juga. Kita hubungkan antara customer dan shippers, dan setelah semua terhubung, maka barulah kita bisa eksekusi dan akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada customer, ada order ID, ada tanggal order atau order date, dan nama company name yang mengirimkan barang shipper tersebut. Lalu selanjutnya ada tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Kita membutuhkan dua tabel, yaitu kategoris dan supplier ya. Lalu kita, karena supplier dan kategoris ini tidak ada hubungannya, maka jalan antara supplier dan customer ini adalah tabel produk ya. Jadi dari kategoris dulu, dari tabel kategoris kita joinkan ke produk,
Setelah itu kita joinkan lagi ke supplier. Nah, setelah itu kan sudah terhubung antara ketiga tabel tersebut, barulah bisa kita eksekusi. Dan ada tampilan contact name dan kategori name. Lalu selanjutnya, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Kita membutuhkan dua tabel, yaitu tabel produk dan kategoris, dan membutuhkan kolom product name, unit price, dan kategori name. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu karena tidak memiliki hubungan. Jadi antara produk ini kita masukkan ke kategoris dulu, lalu setelah terhubung dan kita ambil yang kategori name-nya itu ada kata-kata beverage dan unit price-nya di bawah $10. Lalu kita eksekusi dan hasilnya akan seperti ini. Ada product name, nama produknya, ada unit price yang pasti di bawah $10 dan kategori name-nya seperti yang diminta oleh soal, yaitu yang berkalimat beverage. Lalu selanjutnya tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian, terurut berdasar tanggal pembelian. Lalu kita memilih yang pertama select C, company name, O order ID, dan O order date. Lalu dari tabel customer kita joinkan atau kita sambungkan ke customer ID dan ke tabel order, lalu di mana country-nya itu cuman yang dibaca adalah yang USA saja, dan order date-nya sama seperti hal-hal yang kemarin, kita menulisnya dari belakang, itu 1997 dari tahun, bulan, dan tanggal, lalu diurutkan berdasarkan order date yang paling kecil atau ascending, lalu kita eksekusi saja. Dan hasilnya akan seperti ini. Lanjut, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Sama, kita membutuhkan beberapa tabel dan kolom, yaitu ada customer, kolom contact name, lalu O order ID, ada O order date as company. Lalu kita salurkan karena ada beberapa tabel yang tidak memiliki hubungan agar terhubung semua. Setelah kita hubungkan seperti ini antara tabel-tabel tersebut, nah barulah di sini yang ship country-nya itu sama dengan e-country-nya ya. Jadi yang nama shipper-nya itu sama dengan pengiriman negara asalnya. Jadi kita membutuhkan ini, dan order date-nya itu setelah tahun 1997. Seperti ini. Kita eksekusi saja dan akan menampilkan seperti ini. Lanjut, untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Sedikit simpel, kita membutuhkan beberapa tabel, yaitu ada supplier kolom kontak name, sebentar. Lalu ada tabel kategori dan kolom kategori name. Lalu kita salurkan karena tidak memiliki hubungannya. Setelah kita salurkan seperti ini, 3 baris ini, lalu kita ketika yang kita pilih itu adalah unit price yang harganya itu $5-10 atau between 5 and 10. Lalu kita eksekusi saja, dan di sini akan menampilkan beberapa kontak name dan kategori name yang harganya itu di antara 5 dan $10. Lanjut, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 atau atasan dan bawahan ya.
Untuk menjoin E1 dan E2, manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Jawabannya pasti E2 ya. Jadi kita gabungkan terlebih dahulu agar memiliki nama lengkap itu. Jadi yang untuk S1 atau bawahan, kita gabungkan first name dan last name-nya sehingga membentuk nama lengkap, lalu kita namakan kolom tersebut sebagai kolom bawahan. Lalu untuk E2 kita gabungkan sama untuk mengetahui nama panjangnya ya. First name dan last name-nya kita gabung dan kita beri nama kolom baru tersebut yaitu kolom pemimpin atau pimpinan. Dari employee 1 dijoinkan ke employee 2, lalu on E1 repos to sama dengan employee ID. Kita eksekusi saja dan hasilnya akan seperti ini. Lanjut, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many. Nah, select B first name atau bawahan ya. Kita gabungkan agar kita mengetahui nama lengkap dari bawahan dan untuk pimpinan juga kita gabungkan kolomnya agar kita tahu nama lengkap pimpinannya. Lalu dari from employee B join employee B, dan on B employee ID sama dengan B reports to, lalu kita coba eksekusi dan hasilnya akan seperti ini. Yang terakhir, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di sini kan kita disuruh untuk menampilkan semua. Meskipun ada yang hasilnya 0, tapi kita tampilkan semua menggunakan format full outer join ya. Yang pertama pasti kita membutuhkan nama panjang masing-masing bawahan dan atasan. Seperti ini, kurang lebih ya. Lalu kita dari tabel employee B full outer join employee B karena di sini kita menampilkan semuanya meskipun pimpinan tersebut tidak memiliki bawahan atau bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi on B employee ID sama dengan B reports to. Kita eksekusi dan di sini ada yang pimpinannya itu bawahan itu tidak pimpinan tidak memiliki bawahan, lalu di sini ada bawahan tidak memiliki pimpinan. Jadi kita tampilkan semua. Mungkin itu saja dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.